PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Brahma yang duduk paling belakang tersenyum-senyum melihat kedua putra bangsawan itu sangat gembira. Raja Wali terus meluncur dengan kecepatan tinggi, membelah angkasa, berkelebat-kelebat menembus awan yang bergulung-gulung. Tak terasa, sampailah mereka di wilayah Pajajaran. Kita sudah sampai. Betulkah Anda? Iya, itu Gunung Bajradevi. Di balik gunung itulah kerajaan Pajajaran. Kita turun di mana, Wak Brahma? Di daerah pinggiran kota, di tempat yang sunyi. Seperti biasanya, Raja Wali turun di sebuah tempat yang jauh dari rumah penduduk agar tidak menimbulkan kegemparan. Sebab, walau bagaimanapun, orang-orang akan terkejut, lalu lari ketakutan melihat seekor burung raksasa tiba-tiba turun dari angkasa. Selanjutnya, Brahma, Bentar, dan Paksi melanjutkan perjalanan menuju ke ibu kota Pajajaran dengan jalan kaki karena sudah dekat. Sedangkan Raja Wali terbang kembali ke angkasa dan hilang di balik awan. Kakang Bentar sudah pernah ke Pajajaran. Masih jauhkah Kawali, ibu kota Pajajaran itu? Oh, jauh sekali. Kita harus berjalan kaki selama 30 hari baru sampai di Kawali. Hah? 30 hari? Lama banget. Kenapa tadi kita buru-buru turun? Nanti-nanti saja, supaya jalan kakinya tidak terlalu lama. Kok tertawa? Bentar, kau jangan begitu. Tidak boleh mengajari adikmu dengan berkata bohong. Maaf Ayanda, saya senang menggoda Rai Paksi. Wah Brahma, perkataan Kakang Bentar bohong ya? Iya. Jadi? Kita sudah sampai di Kawali. Oh iya? Inilah Kawali. Iya, tapi masih di daerah pinggiran. Jalan kaki hanya tinggal setengah hari lagi. Tidak bohong lagi nih? Tidak. Selamat datang di Pajajaran. Paman Ranggawani. Sekilas saya melihat sebuah benda meluncur di angkasa raya, lalu turun di daerah sini. Maka saya pun yakin bahwa benda itu burung Raja Wali raksasa, tunggangan Tuanku Brahma. Terima kasih Ranggawani. Kau merepotkan diri menjemput kami di sini. Saya pun sangat berterima kasih, meskipun Tuanku sangat sibuk sekali di Madangkara, tapi menyempatkan diri untuk datang di Pajajaran. Kegembiraan saya menjadi bertambah sebab tidak menduga kalau kedua Ananda, Raden Bentar, dan Pangeran Paksi turut serta. Saya kan belum pernah ke Pajajaran, jadi boleh ikut. Tapi saya tidak mau ikut kalau Kakang Bentar tidak pergi. Maka jadilah saya dan Kakang Bentar ikut rame-rame. Iya. Marilah kita segera memasuki ibu kota Pajajaran. Baik, Paman. Wah, ramai banget. Ya, lebih ramai dari ibu kota Madangkara ya. Iya, saya pikir ibu kota Madangkara yang paling besar dan paling ramai. Tapi dibandingkan dengan ibu kota Pajajaran ini tidak ada separuhnya. Ya, ibu kota Pajajaran ini jauh lebih besar dan lebih megah dari ibu kota Madangkara. Sebab Pajajaran merupakan kerajaan yang paling besar di wilayah Kulon. Tapi kenapa tidak dihias? Dihias? Katanya ada upacara penobatan raja.
Tapi kok tidak ada pesta? Rumah-rumah penduduk tidak dihias dan juga tidak pasang bendera atau umbul-umbul. Mungkin belum. Memang tidak, Raden. Bagaimana Paman Rangga? Raden Mundingwangi, calon Raja Pajajaran, tidak mau ada pesta-pesta pada hari penobatannya. Dia ingin biasa-biasa saja. Bagus, punya jiwa yang sederhana. Nah, kita belok kiri dan terus langsung ke keraton. Ya, Iya, Paman. Oh, megah sekali, besar dan luas. Iya, kalau melihat keraton Pajajaran ini yang besar dan sangat megah, rasanya keraton kita di Madangkara tidak ada apa-apanya. Kenapa Wak Brahma tidak membangun keraton yang besar dan megah seperti keraton Pajajaran ini? Kerajaan kita kan kecil, jadi keratonnya juga harus kecil. Semuanya harus sesuai, ya kan? Ya, Nah, tempat untuk tuanku sudah tersedia, yaitu di Balai Semah Utama. Terima kasih, Ranggaweni. Upacara penobatannya kapan, Paman? Besok pagi. Kok sepi-sepi saja? iya. Tidak nampak kalau akan ada upacara besar. Tadi di ibu kota tidak ada apa-apa. Sekarang juga di keraton sama sekali tidak ada kemeriahan. Seperti yang Paman katakan tadi, Raden Mundingwangi tidak mau pesta-pestaan, juga tidak mengundang raja-raja dari kerajaan lain. Yang diberitahu hanya beberapa kerajaan tertentu saja. Bentar, Daulat Ayahanda. Paksi. Daulat Wak Brahma. Di pagi hari ini aku akan pergi ke istana, menghadiri upacara penobatan raja. Kalian berdua tidak perlu ikut. Daulat. Kalian bisa berjalan-jalan melihat-lihat keadaan di dalam lingkungan keraton ini, atau bermain-main di sekitar sini. Daulat. Mari, silahkan Tuanku Brahma. Tuanku duduk di sini. Terima kasih, Ranggaweni. Wah, yang hadir sudah banyak. Para pejabat tinggi kerajaan Pajajaran sudah hadir, lengkap. Lalu 3 orang bangsawan yang duduk di sebelah sana itu, apakah mereka utusan dari kerajaan yang diundang? Benar, Tuanku. Mereka utusan dari kerajaan Sumedang Larang, dari kerajaan Caruban, dan dari kerajaan Kidang Lamotan. Iya. Raden Mundingwangi sebentar lagi akan memasuki ruangan ini, disusul oleh Prabu Garbamenak yang akan didampingi oleh Pangeran Kian Santang dan Putri Lenggang Pakuan. Iya. Nah, itu Raden Mundingwangi berjalan memasuki ruangan. Seorang pemuda yang sangat tampan. Wajahnya memancarkan sinar keagungan. Sorot matanya mengandung mujizat yang tiada tara. Melangkah dengan tenang, memasuki ruangan, bagaikan dewa yang turun dari kayangan. Dialah Raden Mundingwangi, putra Pajajaran sejati, yang akan membawa kerajaan Pajajaran ke jenjang yang paling tinggi, yang akan menapak pada zaman keemasan. Nah, itu masuk pula memasuki ruangan Prabu Garbamenak bersama Gusti Permaisuri, didampingi oleh Pangeran Kian Santang dan Putri Lenggang Pakuan. Bukan main. Putri Lenggang Pakuan itu sangat cantik, bagaikan Dewi Supraba, bidadari kesayangan Batara Narada. Pantas Prabu Malayapati, Raja Tanjung Singguruh tergila-gila. Ya, Putri Lenggang Pakuan adalah kebanggaan Pajajaran. Seorang putri yang cantik jelita, merupakan mustika yang tiada tara. Tapi sayang, tuanku terlalu setia. Apa maksudmu, Rangga? Saya akan gembira dan bahagia bila tuanku Brahma yang mengambil Putri Lenggang Pakuan untuk dijadikan istri. Kau ini, Ranggaweni, bicaramu jadi ngelantur. Saya berkata sesungguhnya, tuanku.
Bahkan Pangeran Kian Santang sendiri serta ayahnya Prabu Gerbamenak pernah berkata, akan sangat gembira bila tuanku Brahma yang sakti mandraguna berkehendak mengambil putri Lenggang Pakuan. Dia masih terlalu muda. Seorang gadis muda belia yang baru mekar. Sedangkan aku sudah tua. Lagi pula, titis tulis Dewata yang agung menyebutkan bahwa Putri Lenggang Pakuan akan menjadi istri seorang raja terbesar yang akan menggoreskan namanya dengan tinta emas pada sejarah kerajaan Pajajaran. Benarkah? Siapakah sang raja itu? Nanti kau akan tahu sendiri. Saya percaya, sebab tuanku seorang yang mumpuni. Juga kakak kandung Putri Lenggang Pakuan, yaitu Pangeran Kian Santang, adalah seorang pemuda yang gagah perkasa, yang juga akan menggoreskan namanya pada sejarah Pajajaran. Bahkan lebih dari itu, dialah yang akan membawa perubahan besar di wilayah Kulon ini. Iya, tuanku. Nah, upacara akan segera dimulai. Iya. Para kadang yang aku cintai, para pejabat penting kerajaan Pajajaran yang terhormat, dan para undangan yang saya muliakan. Saya, Prabu Gerbamenak, Raja Kerajaan Pajajaran, sudah waktunya untuk mengundurkan diri. Maka dengan ini, tahta singgasana Kerajaan Pajajaran aku serahkan kepada Raden Mundingwangi. Maka mulai hari ini, dengan resmi, Raden Mundingwangi menjadi Raja Kerajaan Pajajaran. Ananda Raden Mundingwangi, silakan tampil ke depan. Daulat Pamanda Prabu Gerbamenak. Aku Raden Mundingwangi menjadi Raja Pajajaran, menggantikan ayahku yang bernama Prabu Wangi. Karena aku mengganti Prabu Wangi, maka aku bernama Siliwangi. Maka jadilah aku sebagai Prabu Siliwangi. Maka pada tahun 1474 Masehi, Raden Mundingwangi naik tahta menjadi Raja Pajajaran dengan gelar Sri Baduga Maharaja. Tetapi lebih termasyur dengan gelarnya yang agung dan abadi, yaitu Prabu Siliwangi. Setelah selesai upacara penobatan, dilanjutkan dengan acara ramah tamah sambil menikmati hidangan ala kadarnya. Upacara penobatan itu diselenggarakan dengan sederhana atas permintaan Raden Mundingwangi sendiri yang tidak mau acara penobatan dirinya menjadi Raja Pajajaran dengan pesta yang meriah. Nah, kalau sudah mandi dan ganti pakaian begitu, lumayan. Tidak acak-acakan seperti tadi. Tapi muka saya tetap nampak babak belur ya? Tentu saja tetap kelihatan. Sebab mukamu yang bengkak, biru lebam itu tidak bisa hilang 1-2 hari. Harus dibalur dengan obat ramuan, baru cepat sembuh. Iya. Sakit tidak? Tidak, cuma kalau minum pedih. Soalnya bibirmu yang atas sobek, tapi sobek kecil saja. Ya. Nah, itu Ayahanda Brahma dan Paman Ranggaweni datang. Selamat sore Ayahanda dan Paman Ranggaweni. Selamat sore. Hei, Paksi. Kenapa mukamu biru lebam begitu? Saya berkelahi, Wak Brahma. Berkelahi?
anak-anak di sini nakal-nakal. Saya dikeroyok. Oh ya? Saya dan Kakang Bentar jalan-jalan di sekitar lingkungan keraton ini. Kami melihat ada sekelompok anak kecil sebaya dengan saya sedang bermain bola rotan. Bolanya lepas, seorang di antara mereka membentak saya supaya mengambilkan bola rotan itu. Saya marah sebab tidak salah apa-apa dibentak. Lalu saya dan dia berkelahi. Oh, begitu. Kami dipisah oleh Hulu Balang kepala pasukan penjaga keraton. Lalu saya dan Kakang Bentar pulang. Tapi saya masih panas. Saya penasaran. Lalu? Ketika Kakang Bentar tidur, saya balik lagi kepada anak-anak itu. Saya tantang lagi dan saya dikeroyok. Tapi biar dikeroyok, saya tetap menang. Mereka lari, kabur. Paksi. Lain kali tidak boleh begitu. Kalau persoalan pertama sudah selesai, ya sudah. Tapi kalau kau balik lagi mencari mereka, itu namanya kau masih dendam. Dendam itu tidak baik. Dosa. Paham? Paham, Wak Brahma. Kau masih ingat yang mana anak-anak yang mengeroyok itu? Ingat, Paman Rangga. Namanya Raden Palas. Oh, Dia putranya Kanjeng Mantri Kanuruhan. Benar, dia juga berkata begitu. Anak itu memang galak. Semua anak-anak di sini takut sama dia. Tapi saya tidak takut. Iya, kau memang pemberani. Ayahanda Brahma. Ya. Upacara penobatan itu dilakukan di istana? Iya, di dalam ruangan utama. Hanya dihadiri oleh beberapa undangan tertentu dan para pejabat teras kerajaan Pajajaran. Sederhana sekali ya. Iya, upacaranya juga berlangsung singkat, tidak bertele-tele. Sesudah menjadi Raja Pajajaran, kemudian Raden Mundingwangi menyandang gelar apa, Ayahanda? Gelarnya Sri Paduka Maharaja, dengan sebutan khusus Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi? Sederhana sekali sebutan khususnya itu, tapi mengandung wibawa. Ayahnya Raden Mundingwangi terkenal dengan sebutan khusus, yaitu Prabu Wangi. Nah, Raden Mundingwangi menggantikan Prabu Wangi. Jadi kesimpulannya Silih Wangi, artinya gantinya Prabu Wangi. Ya. Malam ini aku tidak ada acara apa-apa. Jadi aku bisa menyertai kau dan Paksi jalan-jalan, melihat-lihat keramaian ibu kota Pajajaran. Ya, Ayahanda. Hei, itu siapa yang datang? Raden Palas. Raden Palas? Anak itu yang tadi siang berkelahi dengan Rai Paksi. Paksi? Ya, Wak Brahma. Itu, musuhmu datang. Apa? Musuh? Itu, lihat. Siapa yang datang berjalan menuju ke sini? Wah, si Palas. Dia berdua. Pasti dengan bapaknya. Sampurasun. Rampes. Waduh. Mari, silahkan masuk. Rai Mas Mantri Kanuruhan. Terima kasih, Kakang Mas Tuanku Brahma. Begini, Kakang Mas. Ya, maklum anak-anak. Rupanya keponakan Kakang Mas, yaitu Pangeran Paksi, dengan anak saya Raden Palas berselisih. Iya. Saya juga sudah mendengar. Maksud saya agar persoalan anak-anak itu dilupakan saja. Karena, ya, maklum anak-anak bukan? Sama-sama, Rai Mas. Saya pun sudah melupakannya. Kau juga begitu bukan, Paksi? Iya, saya tidak apa-apa kok. Tidak dendam. Bagus. Ayo, sekarang kau bersalaman dengan Raden Palas. Baik, Wak. Maaf ya. Saya juga minta maaf ya. Nah, bagaimana kesanmu, Raden Bentar, setelah selama 2 hari kau berada di ibu kota Pajajaran ini? Kesan dalam bidang apa? Sebab untuk menilai sebuah kerajaan yang besar seperti Pajajaran ini tidak cukup hanya dengan waktu 2 hari. Kesan yang sederhana saja. Mengapa Paman Ranggaweni bertanya kepada saya? Sebab tadi malam
sewaktu kita pulang dari jalan-jalan memutari ibu kota Pajajaran, Raden berkata kepada Ayahanda Brahma. Sekilas saya dengar ada kata-kata tidak menguntungkan. Oh, itu. Nah, apa maknanya itu? Kerajaan Pajajaran ini besar dan megah, tapi tidak menguntungkan. Loh, kenapa begitu? Sebab terletak di tempat yang tidak memungkinkan untuk berkembang lebih jauh. Oh iya? Kawali, ibu kota Pajajaran ini sudah tidak cocok lagi bagi sebuah kerajaan yang berkembang terus-menerus. Karena letaknya yang tidak baik. Kenapa begitu? Kawali, ibu kota Pajajaran ini tidak mungkin bisa menjadi bandar pelabuhan yang besar yang dapat menunjang bagi kemakmuran Pajajaran. Di sebelah barat agak ke selatan ada sebuah sungai yang besar, yaitu Sungai Tandi. Letaknya tidak begitu jauh dari Kawali ini. Nah, bukankah dapat membuat sebuah bandar pelabuhan yang besar di Sungai Tandi itu? Sungai Tandui bermuara ke Laut Selatan, dan itu sangat tidak menguntungkan. Sebab kapal dari mana yang mau berlayar ke Laut Selatan? Iya, Laut Selatan memang berbahaya. Ombaknya besar dan pantainya curam, tidak cocok untuk sebuah pelabuhan laut. Yang menguntungkan bagi sebuah bandar pelabuhan yaitu harus berada di tepi Laut Utara atau berada di tepi sebuah sungai yang bermuara di Laut Utara. Iya, benar-benar. Lalu harus bagaimana mengatasinya? Tidak ada jalan lain selain harus pindah. Iya, pindah kemana? Pindah ke suatu tempat yang paling menguntungkan, dengan catatan tempat itu tidak bertuan. Artinya tidak berada di dalam wilayah kekuasaan kerajaan manapun juga. Sehingga Pajajaran tidak perlu harus berperang dulu untuk mendapatkan tempat itu. Cocok, tepat sekali. Maksud paman? Ya, apa yang diuraikan oleh Raden sama persis dengan apa yang diuraikan oleh Prabu Siliwangi. Oh ya? Waktu Prabu Siliwangi belum menjadi Raja Pajajaran, masih menjadi raja di kerajaan Sumedang Larang, pernah menjelajahi wilayah Pajajaran berdua dengan saya, mengembara, memeriksa keadaan wilayah Pajajaran. Dan waktu itu beliau berkata, persis seperti yang diuraikan oleh Raden Bentar. Saya kira hal itu bukanlah sesuatu yang istimewa. Sebab siapapun juga yang menaruh minat terhadap suatu perkembangan dari sebuah kerajaan akan mempunyai pikiran yang sama. Raden memiliki pandangan berpikir yang luas dan melihat jauh ke depan. Tapi mengapa Raden tidak keberatan terhadap ibu kota kerajaan Raden sendiri, yaitu Madangkara? Sebab ibu kota Madangkara letaknya di pedalaman, di tengah alam yang dikitari gunung-gunung, jauh kemana-mana. Tidak ada sebuah sungai pun, sungai besar yang melintasi ibu kota Madangkara, apalagi laut, jauh sama sekali. Kerajaan Madangkara bukan kerajaan niaga, tapi kerajaan tani yang lebih menitik beratkan kepada bidang pertanian. Selain itu, Madangkara tidak punya satupun kerajaan bawahan. Jadi, tidak perlu memiliki tempat-tempat khusus yang dapat mengawasi daerah bawahan. Lain halnya dengan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran mempunyai banyak daerah bawahan yang tersebar di mana-mana. Benar, Raden, benar. Nah, kalau tidak punya tempat-tempat khusus, sulit sekali untuk dapat mengawasi daerah bawahan itu. Kalau suatu ketika timbul pemberontakan di wilayah daerah bawahan, akan kesulitan untuk mengatasinya. Bisa, tapi sangat lambat. Betul. Padahal, untuk bisa mengawasi seluruh daerah bawahan, memerlukan suatu pasukan
yang bisa gerak cepat. Benar sekali, Raden. Harus gerak cepat di dalam mengawasi perkembangan daerah bawahan. Ya, kerajaan Pajajaran yang sekarang ini sudah besar dan megah. Iya. Tapi kalau tidak waspada terhadap perkembangan zaman dan tetap mempertahankan Kawali sebagai ibu kota, maka Pajajaran akan begitu-begitu saja, bahkan akan merosot. Raden Bentar, kau memang pantas menjadi putra tuanku Brahma. Kelak di kemudian hari, kaulah yang akan membawa kerajaan Madangkara ke jenjang zaman keemasan. Mudah-mudahan, Paman, asal diberi kesempatan. Maksud Raden? Biarpun orang itu memiliki otak yang cemerlang, ya, punya gagasan yang hebat, dan pemikiran yang gemilang, tapi kalau tidak diberi kesempatan, dia tetap akan tenggelam, terkubur dan mati. Dia tidak akan bisa muncul dan hadir untuk membawa umat manusia kepada kebahagiaan yang kekal. Raden tidak usah risau, sebab Ayahanda Brahma sudah tahu apa yang harus diperbuat. Kenapa aku lupa membawa buku? Coba kalau membawa buku, saat senggang seperti sekarang ini, aku bisa baca buku sepuas-puasnya. Lebih baik menulis karya sastra. Untung di sini ada kertas dan alat tulis, sehingga aku bisa coret-coret membuat sastra. Ketika embun masih bergayut di pucuk cemara, kuusapkan kedua tanganku ke wajahku. Mukaku penuh luka. Bibi Lasmini, bulan sabit tertutup awan, angan-anganku melayang, dan aku terbang bagai kupu-kupu. Apa kabar, Bentar? Bibi Lasmini, kau datang lagi? Adakah anggrek merah masih kau simpan? Anggrek merah ku simpan di bawah bantal. Harumnya semerbak dalam kamar tidurku. Maknanya ku simpan di dada. Aku berani menemuimu di sini karena aku lihat kau sedang sendirian. Ya, Ayahanda Brahma sedang pergi ke istana. Oh ya? Rai Paksi pergi ke rumah Raden Palas. Ya, jadi saya sendirian. Apakah kau tidak ingin melihat rumahku? Melihat rumahmu? Iya. Bukankah dulu aku berkata bahwa aku orang Pajajaran? Ya, aku ingat sekarang. Tapi tidak menduga kalau kau tahu aku ada di sini. Sama sekali aku tidak menduga kau ada di Pajajaran. Sehingga tadi malam aku sangat terkejut melihat kau ada di ibu kota. Jalan-jalan bersama dengan ayahmu, Brahma, adikmu Pangeran Paksi, dan Jawara Ranggaweni. Jadi, tadi malam kau melihat kami? Iya. Kenapa kau tidak menghampiri kami? Tidak enak, banyak orang. Oh, jadi kau hanya ingin berdua dengan aku? Iya. Aku juga lebih suka tidak ada orang lain lagi. Kalau berjumpa dengan Bibi Lasmini. Rumah Bibi di dalam kota? Iya. Meskipun rumahku jelek, tapi aku tidak malu untuk memperlihatkannya kepadamu. Apakah rumah itu jelek, atau bagus, atau kecil, atau besar? Selama masih bernama rumah, ya tetap rumah namanya. Dulu aku lebih suka tinggal di puncak gunung, di sebuah padepokan. Tapi sekarang, aku lebih suka tinggal di dalam kota, di tengah-tengah keramaian. Ya, di tengah-tengah masyarakat. Kenapa begitu? Dengan tinggal di tengah-tengah masyarakat, aku lebih mengenal pelbagai pribadi manusia dengan aneka ragam wataknya. Ya, Bibi benar. Karena hidup di tengah keramaian manusia, tantangannya lebih berat daripada hidup menyendiri di puncak gunung. Iya. Berpuasa, tidak makan dan tidak minum, untuk maksud tertentu, dilakukan di puncak gunung. Kalau berhasil, di dalam menjalankan puasa itu, hal itu wajar sekali, sebab tantangan dan godaan sedikit sekali. Iya. Tapi kalau berpuasa di dalam kota, di tengah ramainya manusia, makanan dan minuman bertebaran di mana-mana. Maka kalau kita berhasil menamatkan puasa, hal itu adalah hebat.
Sebab tantangan dan godaan berat sekali. Iya, berjalan keluar rumah sedikit, kita sudah akan menjumpai warung makanan dan minuman. Padahal kita sedang berpuasa. Di depan mata, makanan dan minuman yang lezat melimpah ruah. Sedangkan perut kita melilit-lilit menahan lapar. Wah, alangkah suatu perjuangan yang sangat berat. Oh, rupanya hal itu yang membuat Bibi Lasmini memutuskan untuk tinggal di dalam kota. Iya, sebab kalau berhasil mengatasi sebuah tantangan, terasa ada kenikmatan tersendiri. Ya. Mari ke rumahku. Dengan sangat aku mengundangmu agar sudi singgah di rumahku. Aku ingin sekali. Tapi bagaimana dengan Ayahanda Brahma atau Rai Paksi bila mereka pulang tidak menemui aku? Aku yang bertanggung jawab. Ya, aku juga yakin Ayahanda Brahma tidak akan marah bila aku pergi ke rumahmu. Nah, katakan dulu kepada penjaga balai semah itu bahwa kau akan pergi bersama aku, ya? Ya. Raden Bentar sangat gembira sekali dapat berjumpa kembali dengan Lasmini. Dan ketika Lasmini mengundang Bentar untuk berkunjung ke rumahnya, Raden Bentar tidak keberatan dan menyatakan kesediaannya.